Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Public Speaking Olahraga, yaitu ditugaskan untuk mewawancarai salah satu public figure yang berada di tempat halaman. Di sini saya berada di tempat, khususnya di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, dan saya akan mewawancarai salah satu public figure yang berada di sini dengan nama Pak Mahfud, salah satu pelatih pencaksilat yang berada di Kecamatan Panggul. Baik, Pak Mahfud atau bisa dipanggil dengan Mas Mahfud, bahasa julukan dari pencaksilat tersebut, yaitu merupakan salah satu public figure di sini. Beliau seringkali ditemui oleh pihak-pihak penting seperti kelurahan, seperti Bapak Kecamatan, seperti Bapak Lurah dan sebagainya. Beliau sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pencaksilat yang berada di Kecamatan Panggul. Alangkah lebih jelasnya lagi, marilah kita kembali dan melanjutkan video selanjutnya. Baik, di sini saya bersama dengan Pak Mahfud atau bisa dipanggil Mas Mahfud selaku public figure yang berada di Kecamatan Panggul. Beliau salah satu pelatih pencaksilat. Saya akan bertanya pada Bapak, apa yang melatar belakangi Bapak sebagai pelatih silat untuk menjadi seorang public figure di pencaksilat yang berada di Kecamatan Panggul? Yang melatar belakangi saya menjadi pelatih pencaksilat itu adalah karena saya ingin mengembangkan ilmu-ilmu tentang pencaksilat di Kecamatan Panggul, khususnya di Desa Wonocoyo, dan mungkin dengan cara itu saya bisa mengabdikan diri saya kepada suatu organisasi yang selama ini sangat saya cintai. Itu aja masalahnya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mulai kapan Bapak Mahfud terjun ke dunia pencaksilat dan bagaimana perasaan Bapak sebagai public figure pencaksilat khususnya di Kecamatan Panggul? Saya terjun ke dunia pencaksilat itu sebenarnya dari tahun 2008, Mas. Dan waktu itu saya mengikuti latihan di Desa Nglebeng, waktu itu Desa Nglebeng Selorok, itu kan Dusun Selorok. Saya mengikuti di situ dan saya teruskan pada tahun 2017 saya mengikuti, saya terjun ke latihan lagi kan, terus saya disahkan tahun 2018. Dari sejak tahun 2018 itu saya selalu mengabdikan diri saya untuk melatih siswa-siswa saya, dan perasaan saya juga sangat gimana ya Mas ya, sangat senang, pokoknya sangat senang, dan saya itu merasa setelah mengikuti latihan dan bisa mengembangkan ilmu-ilmu pencaksilat itu, merasa saya itu lebih, hidup saya itu lebih positif, lebih bermakna, lebih bermanfaat buat bagi orang lain, seperti itu Mas. Ya. Terus apakah pencaksilat yang berada di Kecamatan Panggul ini diadakan setiap minggu sekali atau bagaimana, Pak? Enggak Mas. Pencaksilat di Kecamatan Panggul, khususnya di Desa Wonocoyo ini, kami selaku pelatih dan juga kesepakatan dari dulur-dulur, dari pengurus-pengurus rayon, pengurus ranting, itu diadakan 3 kali dalam 1 minggu itu untuk reguler, dan 2 kali seminggu itu untuk pelatihan privat, seperti itu Mas. Terus bagaimanakah yang akan Bapak ajarkan untuk siswa Bapak guna untuk melestarikan budaya pencaksilat ini? Gimana Mas? Tolong diulang. Bagaimanakah yang Anda ajarkan untuk siswa Anda guna untuk melestarikan budaya pencaksilat ini? Yang terutama saya mengajarkan itu, yang saya ajarkan terhadap siswa-siswa saya itu, yang pertama adalah untuk menjadi orang yang berbudaya
itu yang saya ajarkan. Yang kedua, untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, saya mengajarkan jadilah seorang pesilat, jadilah seorang pendekar yang mampu mengayomi, mampu menjadi suri tauladan buat keluarga, buat anak-anaknya yang bagian udah keluarga, buat anak istrinya, ya kan? Terutama buat lingkungan, seperti itu mas. Saya ajarkan cuma itu. Kalau ya ajaran yang lain mungkin masih banyak, soalnya saya sendiri masih banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari, saya dalami. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap siswa-siswa saya untuk saat ini. Terus apa saja manfaat-manfaat atau keunggulan jika ada banyak orang yang mengikuti pencaksilat yang Anda latih? Manfaatnya yang pertama itu untuk kesehatan, yang pertama, dan yang kedua untuk memperbanyak teman, saudara, dan juga sahabat. Dan yang ketiga untuk apa ya istilahnya itu, untuk menambah wawasan kita, menambah apa ya, untuk menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang pencaksilat, itu aja Mas. Terus untuk pengaruh bagi kehidupan sehari-hari Pak dalam latihan pencaksilat apakah ada Pak? Pengaruhnya untuk kehidupan sehari-hari, sebenarnya sih kalau pengaruh untuk kehidupan sehari-hari, kalau tentang hal silat itu mungkin 10% lah. Ya kan, soalnya kan nggak mungkin kan kita menyelesaikan masalah apabila ada masalah di dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam lingkup sekitar kampung kayak gitu kan, perkampungan kayak gitu kan, nggak mungkin kita itu menyelesaikan dengan cara kita itu memukul, menendang, kan nggak mungkin. Tapi kan manfaatnya ya itu tadi saya sebutkan tadi, semakin banyak kita itu pengaruhnya ya tadi mas yang saya sebutkan. Saya ulangi lagi sekali lagi, kita itu di bermasyarakat tidak mungkin kita akan menyelesaikan masalah dengan cara kita itu mau pukul-pukulan, mau tendang-tendangan, kan nggak mungkin. Tapi manfaatnya ya itu tadi, semakin banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara. Juga kita itu jika mengikuti pencaksilat, jasmani kita, rohani kita juga, kita kan masih bisa apa ya istilahnya, bisa terlatih juga gitu. Itu aja mas. Terus untuk kesulitan Bapak dalam melatih sebagai public figure pencaksilat di Kecamatan Panggul itu apa Pak? Kesulitan yang Bapak hadapi selama menjadi salah satu tokoh pencaksilat yang berada di Kecamatan Panggul. Kalau kesulitan sih banyak sekali mas, banyak sekali. Tapi salah satunya saya sebutkan, salah satunya kesulitan saya itu saat melatih itu apabila ada siswa yang dikasih materi tidak memperhatikan, itu aja. Tapi ya itu mungkin udah apa ya, mungkin itu ujian sebagai pelatih kan. Ya udahlah, tidak apa-apa, asalkan masih mau berlatih, masih mau apa ya istilahnya, mau mendalami ilmunya, itu aja ya udah, nggak apa-apa, asalkan ya itu, mau gimana lagi, soalnya kan semua orang manusia itu kan nggak sama loh mas. Jadi ya dimaklumi aja, mungkin karena masih siswa gitu aja. Kesulitan saya itu ya itu aja. Terus untuk tanggapan Bapak sebagai salah satu public figure yang khususnya di pencaksilat ini, kan ada berita atau isu yang sekarang ini ramai dibincangkan mengenai pencaksilat
yang katanya pencaksilat itu suka gaduh, tawuran di jalanan dan lain sebagainya, itu tanggapan Bapak bagaimana? Kalau tanggapan saya itu bukan dari ajaran dari pencaksilatnya, Mas. Itu ajarannya nggak seperti itu. Semua organisasi pencaksilat maupun itu apa namanya, itu apa jenisnya, mau dari mana, mau bagaimana, itu ajarannya baik, Mas. Cuman itu mungkin karena oknum-oknum saja yang kurang bertanggung jawab menjaga nama baik. Ya kalau saya sendiri sih menilai bahwa masyarakat itu terlalu cepat memvonis, itu aja, memvonis tanpa mereka sadari kalau itu cuma oknum. Sebenarnya kalau ajaran kita semua itu, semua jenis pencaksilat itu sama aja ya, tapi ya sudahlah, namanya juga orang awam, nggak tahu ajaran di pencaksilat itu seperti apa dan menilainya seperti apa, itu ya udah, biarkan saja. Terus untuk pesan yang Bapak sampaikan pada siswa Bapak dan pelatih-pelatih lainnya terhadap pencaksilat untuk kedepannya lebih baik lagi itu gimana Pak? Pesan dan kesannya Bapak? Pesan dan kesan saya terhadap siswa saya itu yang pertama, mampu menempatkan diri, mampu menempatkan hati, dan mawas diri bahwasanya kalian itu siswa. Terus mampu istilahnya mampu mempelajari ilmu-ilmu pencaksilat itu sebaik mungkin itu. Terus jangan lupa, saya berpesan buat siswa-siswa saya berpesan jangan pernah melupakan apa yang sudah pernah diberikan sama pelatih, apa yang sudah pernah diajarkan sama pelatih, dan tetap menghormati mereka semua, pelatih-pelatih semua itu, bahwasanya tanpa mereka kalian gak akan pernah jadi apa-apa, dan tanpa mereka yang melatih kalian gak akan mampu jadi seperti saat ini. Dan untuk saudara-saudara pelatih, saya juga berpesan semoga teman-teman pelatih bisa lebih sabar menghadapi siswa-siswanya, bisa lebih sabar menghadapi istilahnya itu kelakuan buruk siswanya, dan jadilah contoh yang baik buat siswa-siswanya. Itu aja Mas yang bisa saya. Terus yang terakhir, untuk harapan Bapak tentang pencaksilat khususnya di Kecamatan Panggul ini apa Pak? Saya berharap semakin ke depan semakin jaya, itu yang pertama, semakin dewasa, dan semoga, saya berharap ini kan pas malam tahun baru ya Mas ya. Iya. Malam tahun baru, saya berharap kita tutup di tahun 2004 ini dengan hal-hal yang kemarin mungkin kurang baik, dan kita awali di tahun 2025 jadi organisasi, jadi perguruan pencaksilat yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, lebih bermartabat, dan juga lebih dewasa. Saya berharap itu, sangat berharap itu Mas. Itu aja. Itu baik, itu tadi Pak Mahfud, pertanyaan-pertanyaan sedikit tentang Bapak selaku public figure pencaksilat. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Sama-sama Mas. Baik, itu tadi wawancara saya selaku mahasiswa UNP Kediri kepada Bapak Mahfud, atau bisa dipanggil Mas Mahfud, selaku public figure pencaksilat yang berada di Kecamatan Panggul. Demikian wawancara saya kepada
Bapak Mahfud selaku public figure di Kecamatan Panggul. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.